Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Sekar Jagat. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Petaka Manusia Tamat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pergi dari rumah ini, Las. Suara Sarinten menggema dari dalam ruang tamu besar yang penuh debu dan lemari kayu peninggalan almarhum orang tua mereka. Kau sudah cukup lama menumpang di sini. Surat tanah sudah atas namaku. Jangan lagi menatap barang yang bukan milikmu. Sulastri berdiri terpaku di depan pintu. Tubuhnya gemetar, rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat oleh tangis. Aku tidak menumpang, Tin. Ini rumah orang tua kita. Aku hanya ingin tinggal di sini sampai aku sembuh. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Romi, anak laki-laki Sarinten, menatap bibinya dengan pandangan sinis. Bu, ngapain diladenin orang kayak gini? Dari dulu Tante Las cuma numpang hidup. Sekarang giliran ibu yang berhak menikmati. Sarinten mengangguk pelan lalu menyambar map merah di atas meja. Kau lihat ini. Semua sertifikat sudah aku balik nama. Bapak dan ibu dulu memang adil. Tapi aku yang merawat mereka sampai akhir. Aku pantas mendapatkan semuanya. Sulastri melangkah pelan ke arah meja. Menatap map itu seolah menatap masa lalunya yang direnggut. Tin, kau tahu bapak ingin kita berbagi. Kau punya sawah, aku hanya ingin rumah ini. Aku tidak kuat hidup di luar. Berbagi? Sarinten tertawa kecil. Berbagi dengan orang yang bahkan tidak bisa memberi apa-apa selain beban. Tidak, Las, dunia ini untuk orang yang berusaha. Kau tidak akan mengerti. Sulastri terdiam, bibirnya bergetar menahan tangis. Dina, anak perempuan Sarinten, berdiri di belakang ibunya sambil menyilangkan tangan. Bibi, kalau mau tinggal, carilah kontrakan di pinggir jalan. Rumah besar ini tidak cocok untuk orang sakit-sakitan. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Sulastri. Ia menatap ke arah kedua keponakannya. Wajahnya menyimpan luka yang dalam. Kalian darahku juga, Dina. Romi, jangan jadi anak yang tega. Sudah cukup, potong Sarinten dengan nada tinggi. Ia menunjuk pintu depan. Ambil barangmu dan keluar sebelum aku memanggil orang untuk menyeretmu. Sulastri memandangi ruang tamu untuk terakhir kalinya. Foto keluarga masih tergantung di dinding. Foto masa muda mereka bertiga saat orang tua masih hidup. Wajah-wajah bahagia itu kini hanya tinggal kenangan. Ia melangkah keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Hujan turun tanpa suara petir. Hanya rintik-rintik halus yang membuat udara terasa dingin. Dari dalam rumah, Sarinten menutup pintu dengan keras. Akhirnya terang juga, katanya pada anak-anaknya. Romi menyalakan rokok. Bagus, Bu, sekarang tidak ada lagi yang mengganggu. Semua jadi milik kita. Sarinten mengangguk puas. Mulai besok, sawah belakang juga harus diurus. Aku mau hasilnya langsung dijual ke tengkulak. Siap, Bu, jawab Romi. Dina menatap ibunya. Bibi tidak akan dendam, kan? Dendam? Dia tidak berani. Dia bahkan tidak punya apa-apa selain penyakit dan air mata, jawab Sarinten sambil tersenyum kecil. Malam itu rumah terasa berbeda. Udara di dalam ruangan berat dan dingin. Dari plafon terdengar bunyi kayu berderit pelan, seperti langkah seseorang yang mondar-mandir. Romi mengira itu tikus, tapi suara itu datang terus. Bahkan setelah mereka menepuk-nepuk langit-langit dengan sapu. Ketika mereka duduk makan malam, suara sendok Sarinten berhenti. Ada aroma asing menyeruak dari dapur, bukan bau masakan, melainkan bau logam yang menusuk hidung. Bu, apa itu? Tanya Dina. Sarinten menatap ke arah dapur yang gelap. Entahlah, seperti bau darah. Romi bangkit untuk mengecek. Ia menyalakan lampu dan menatap lantai dapur yang lembab. Tidak ada apa-apa, tapi ada jejak kaki kotor mengarah ke pintu belakang. Jejak itu tampak seperti bekas kaki manusia, basah dan agak berlendir.
Ia memanggil ibunya. "Bu, siapa yang masuk dapur tadi?" Tidak ada siapa-siapa, semua pintu sudah dikunci. Romi menelan ludah. "Tapi ada bekas langkah." Sarinten menatap ke lantai. "Bersihkan saja, jangan menakuti dirimu sendiri." Malam berjalan pelan. Dina mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Di antara setengah sadar, ia melihat sesuatu dari celah pintu kamar. Bayangan seseorang perempuan berambut panjang duduk di lantai ruang tamu. Bayangan itu menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah kamar Dina. Dina menutup matanya rapat, menahan nafas hingga pagi. Keesokan harinya Sarinten kedatangan tamu, adik bungsunya, Yatin. Wajah Yatin tegang. "Tin, aku dengar kau usir Mbak Las semalam." Sarinten menaruh cangkir kopi di meja. "Itu urusan rumah tanggaku, aku hanya menertibkan yang semestinya." Yatin menatapnya tajam. "Mbak Las sakit keras, dia tidak punya tempat tinggal. Kau tega mengambil rumah yang jelas-jelas juga warisan untuknya." Sarinten bersandar santai. "Dia sudah tua, tidak punya daya. Kalau aku tidak cepat bertindak, orang lain yang akan rebut. Aku hanya menjaga hakku." "Hakmu? Kau sudah lupa siapa yang merawatmu waktu kecil? Mbak Las. Kau bahkan dulu makan dari tangannya." Romi menepuk bahu pamannya. "Sudahlah Om, jangan ribut. Semua surat sudah legal." Yatin berdiri, menatap mereka satu persatu. "Aku tidak mau ikut campur, tapi ingatin, kau tidak akan tenang dengan cara seperti ini." Sarinten hanya tertawa kecil. "Yang penting aku kaya. Tenang itu nanti." Yatin meninggalkan rumah dengan wajah kesal. Begitu pintu tertutup, Sarinten berkata pada anak-anaknya, "Biar saja, mereka iri. Mereka tidak pernah bisa seperti kita." Dina mengangguk meski matanya terlihat ragu. Romi hanya diam. Dalam hatinya ia mulai merasa aneh dengan suara langkah di plafon semalam. Menjelang sore, Sarinten duduk di teras sambil menghitung kalung dan gelang emas peninggalan orang tuanya. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan panjang di lantai. Tiba-tiba hawa sejuk berubah menjadi dingin. Ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya, namun ketika menoleh tidak ada siapa-siapa. Kalung di tangannya tiba-tiba jatuh, rantainya patah begitu saja. Sarinten bergumam, "Perasaan aneh ya." Lalu masuk ke dalam rumah. Malam berikutnya Dina terbangun lagi. Ia mendengar suara orang memanggil pelan dari arah dapur. "Dina." Ia menutup telinga mengira itu halusinasi. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Dina, bantu aku." Ia memberanikan diri turun dari tempat tidur. Di dapur lampu menyala redup, pintu belakang sedikit terbuka, dan di ambang pintu ada sosok perempuan kurus, berambut panjang, mengenakan baju lusuh yang dikenalnya. "Bibi Las?" Suaranya gemetar. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu perlahan hilang di udara, meninggalkan jejak air di lantai. Dina menjerit memanggil ibunya. Sarintem datang dengan wajah marah. "Apalagi ini malam-malam? Ada yang berdiri di dapur, aku lihat sendiri." "Omong kosong," bentak Sarintem. "Bu, aku lihat Bibi Las, dia manggil aku." Romi muncul dari kamar dengan wajah lesu. "Udah Din, tidur saja, mungkin kamu capek." Tapi Dina tahu apa yang dilihatnya nyata. Hawa di dapur tadi membuat tubuhnya menggigil sampai ke tulang. Keesokan paginya Sarinten menemukan daun pintu belakang terbuka, lantai dapur basah, dan ada noda merah di ubin yang tidak bisa hilang meski digosok berkali-kali. Ia menatapnya lama, lalu menutup pintu tanpa berkata apa-apa. Hari berganti, seorang tetangga datang membawa kabar buruk. "Mbak Tin, Mbak Las meninggal semalam," katanya pelan. "Ditemukan di gubuknya sendirian, katanya sempat memanggil namamu sebelum nafasnya habis." Sarinten terdiam. Tangannya gemetar sesaat, lalu ia menahan air mata. "Sudahlah, itu takdir." Dina memandangi ibunya dengan wajah takut. "Bu, mungkin Bibi datang minta tolong waktu itu." "Jangan mulai lagi," jawab Sarinten cepat. "Kita tidak perlu bawa-bawa roh segala." Hari itu Sarinten menolak datang ke pemakaman. Ia beralasan sibuk mengurus sawah,
namun malamnya udara di rumah seakan kehilangan oksigen. Dina terbangun oleh suara berat dari arah ruang tamu. Ia membuka pintu kamar pelan. Di sana, ibunya duduk di kursi rotan, menatap lantai. Romi berdiri di samping, tampak kebingungan. "Bu, kenapa?" tanya Dina. Sarinten tidak menjawab. Ia menatap lantai di depannya. Ada bercak merah yang menempel di ubin. "Apa itu darah ayam?" tanya Romi. "Tidak tahu. Tadi aku dengar suara sesuatu jatuh. Saat aku lihat sudah begitu." Dina melangkah lebih dekat. Bau anyir menusuk hidung. Ia sontak saja mundur. "Bu, ini bukan darah ayam. Ini bau seperti..." "Diam," potong Sarinten keras. "Jangan banyak bicara. Aku akan bersihkan nanti." Namun bercak itu tidak hilang. Bahkan setelah disikat dengan sabun dan air panas, justru noda itu meluas, seolah merembes dari dalam lantai. Sejak malam itu rumah besar itu tidak lagi tenang. Kadang terdengar suara langkah di plafon, kadang piring jatuh sendiri di dapur. Romi berusaha mengabaikannya, tapi pada suatu malam ketika ia keluar untuk mengambil air, ia melihat pintu kamar ibunya terbuka. Sarinten tertidur di ranjang, namun ada bayangan perempuan duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah Sarinten lekat-lekat. Romi terpaku, lalu bayangan itu menoleh ke arahnya. Wajahnya tampak pucat dengan mata kosong. Ia menyerupai bibi elas. Romi terjatuh dan menutup pintu secepat mungkin. Keesokan paginya ia tidak berani cerita, tapi Dina tahu sesuatu terjadi. Mereka berdua kini jarang bicara di meja makan. Sarinten tetap berlagak biasa, tapi garis di wajahnya tampak menegang. Ia mulai jarang keluar rumah, lebih sering duduk diam menatap kosong. Dina sering memergokinya berbicara sendiri, seolah sedang menenangkan seseorang yang tidak terlihat. "Sudahlah, nanti juga pergi," gumam Sarinten saat itu. "Kau sudah dapat bagianmu, Las. Jangan ganggu aku." Malam menjelang sunyi, angin bergerak pelan melewati pepohonan. Di ruang tamu lampu gantung berayun tanpa sebab. Sarinten menutup mata, mencoba tidur, tapi dari arah kamar terdengar sesuatu menetes ke lantai. Ketika ia membuka mata, ia melihat noda merah segar di bawah ranjangnya. Tangannya gemetar, ia tidak sanggup menjerit. Dalam cahaya temaram, noda itu terus bertambah, seperti ada yang baru saja disembelih di bawah tempat tidurnya. Sarinten melangkah mundur, tubuhnya kaku, nafasnya berat. Suara silih terdengar di telinganya. "Yang bukan hakmu akan kembali." Ia terjatuh di lantai, menatap dinding kosong yang terasa hidup. Udara berubah dingin lagi dan di luar rumah, anjing-anjing desa melonglong tanpa sebab. "Aku bilang jangan sentuh itu, Din." Suara Sarinten meninggi saat melihat Dina memindahkan pakaian lama dari kamar belakang ke gudang. Dina menatap ibunya dengan bingung. "Ini cuma baju peninggalan Bibi Sulastri, Bu. Sudah berdebu, nggak ada gunanya." Sarinten menyambar baju itu dengan kasar, lalu melempar ke ember berisi minyak tanah di pojokan dapur. "Biar habis kalian, aku muak lihat barang-barang peninggalan dia." Api menyambar cepat, asap hitam mengepul memenuhi ruangan. Tapi di tengah kepulan itu Dina terpaku. Bentuk asapnya perlahan menggumpal, menyerupai wajah seseorang perempuan berambut putih dengan mata menatap tajam. Bibir asap itu bergerak pelan, membentuk kata yang tidak terdengar jelas, namun Dina tahu siapa sosok itu. "Sulastri." Dina menjerit dan mundur hingga punggungnya membentur dinding. "Bu, ibu lihat nggak? Itu Bibi." Sarinten memukul udara dengan sapu lidi, mencoba mengusir asap. "Ngomong kosong, jangan bikin aku marah." Romi datang tergesa dari ruang tamu menutup hidungnya. "Kenapa dibakar di dalam rumah sih, Bu? Bau banget." "Diam kalian, ini rumahku. Kalian cuma tahu ngomong," bentak Sarinten lalu memadamkan sisa api dengan air. Setelah kejadian itu suasana rumah berubah. Udara terasa lebih berat, pengap dan panas. Setiap malam Sarinten terbangun oleh suara langkah kaki dari arah dapur. Langkah itu pelan tapi jelas, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang diseret. Awalnya ia pikir itu tikus atau kucing liar, tapi suara itu terlalu berat untuk binatang, dan setiap kali ia berani membuka pintu dapur, tidak ada apa-apa. Lantai bersih,
udara dingin dan hanya lampu gantung tua yang berayun pelan tanpa sebab. "Bu, aku gak bisa tidur," kata Dina, suaranya gemetar. Ia berdiri di depan pintu kamar ibunya memeluk guling. "Kenapa lagi?" "Ada yang nangis di ruang tamu." Sarinten menghela nafas panjang. "Kau mimpi, Din. Udah, tidur sana." "Bukan mimpi, Bu. Suaranya jelas, kayak orang tua yang sedih banget." Sarinten diam sejenak, lalu menyalakan senter dan berjalan ke ruang tamu. Ruangan itu sepi, hanya jam dinding berdetak pelan, tapi aroma anyir terasa kuat, membuat tenggorokannya gatal. Ia menyorotkan senter ke kursi rotan di dekat jendela. Ada noda gelap di sana. Saat disentuh permukaannya lengket. Ia menatap jemarinya, ada darah segar menempel di ujung kuku. Sarinten langsung menyekat tangannya ke kain lap dan bergegas kembali ke kamar. "Jangan keluar dari kamar sampai pagi, ngerti?" katanya pelan namun tegas. Dina mengangguk menunduk ketakutan. Beberapa hari setelahnya Romi mulai tampak murung. Ia sering termenung di teras belakang sambil menatap ke arah sawah. "Ada apa kamu, Rin?" "Rom," tanya Sarinten. "Tidurku gak tenang, Bu. Aku mimpi terus." Bibi Sulastri datang duduk di ujung ranjang, cuma menatap, tapi tadi malam dia ngomong. Sarinten menatapnya tajam. "Ngomong apa?" Romi menggenggam lututnya. "Dia bilang, hartaku bukan untukmu." Suaranya dingin banget, Bu. Setelah itu aku bangun, keringatku kayak habis disiram air. Sarinten tertawa kecil, menepuk bahunya. "Itu cuma rasa bersalahmu saja, sudahlah, jangan pikir aneh-aneh." "Tapi wajahnya mirip waktu kita terakhir lihat dia, Bu. Waktu di gubuknya." "Cukup, dia sudah mati. Jangan bawa-bawa lagi nama orang mati di rumah ini." Dina yang mendengar dari dapur menunduk. Ia tahu ibunya sedang berusaha keras menolak sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, rasa takut. Hari berikutnya Sarinten mengajak anak-anaknya ke balai desa untuk mengurus surat jual beli tanah warisan orang tua mereka. Ia sudah memutuskan untuk menjual semuanya dan membeli mobil baru. "Kalau tanah itu dijual, kita bisa hidup tenang. Lihat nanti, orang-orang yang dulu menghina kita bakal iri." Tapi ketika proses transaksi dilakukan, hal-hal aneh mulai terjadi. Pembeli pertama mendadak jatuh sakit parah 2 hari setelah menandatangani surat. Katanya rumahnya tiba-tiba penuh lalat dan air sumur berubah warna merah. Ia membatalkan pembelian dan menuduh Sarinten membawa sial. Pembeli kedua, seorang pegawai bank, meninggal kecelakaan di jalan pulang setelah menandatangani akad jual beli. Desa mulai ramai membicarakan hal itu. Nama Sarinten jadi buah bibir. Banyak yang menyebut tanah itu sudah terkutuk, tapi Sarinten tidak peduli. "Mereka iri saja. Kalau takut, biar ibu urus sendiri. Uang harus berputar, Om. Harta nggak boleh nganggur." Namun setiap kali ia menandatangani dokumen baru, tangan kirinya terasa nyeri, seperti ditusuk jarum. Kadang muncul bercak hitam di punggung tangannya, lalu hilang saat dicuci. Ia pura-pura tidak melihat. Malam berikutnya hujan turun deras, atap rumah bocor di beberapa tempat. Dina terbangun oleh suara langkah di depan kamarnya lagi. Kali ini tidak berhenti. Langkah itu bergerak perlahan ke arah pintu, lalu berhenti tepat di depannya. Ia menahan nafas. Gagang pintu bergetar pelan, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Dina menjerit dan berlari ke kamar Romi. "Rom, tolong aku." Romi terbangun kaget, lalu mendengar sendiri suara langkah itu di lorong. Ia keluar sambil membawa sapu. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara tetes air dari atap. Ia melangkah pelan ke ruang tengah, lampu redup. Di dekat meja makan ada sesuatu yang berdiri. Samar, tinggi, kurus, rambutnya panjang sampai bahu. Romi hampir menjatuhkan sapu dari tangannya, tapi ketika ia berkedip sosok itu hilang. Keesokan harinya Sarinten menemukan kucing peliharaan mereka mati di dapur dengan tubuh kaku dan lidah menjulur. Ia menatapnya lama, lalu membungkus dengan kain seadanya. "Bu, jangan dibuang," kata Dina lirih. "Kasihan." "Sudah, jangan aneh-aneh. Binatang juga bisa mati kapan saja." Akan tetapi saat ia keluar rumah untuk menguburkan kucing itu,
Tiba-tiba tanah di belakang rumah terbelah sedikit, seperti terguncang. Sarinten hampir menjatuhkan bungkusan di tangannya. Romi melihat dari jauh dan merasa bulu kuduknya berdiri. Ada suara lirih seperti tarikan nafas dari dalam tanah. Tapi ketika ia mendekat, suara itu berhenti. Sore harinya Sarinten menyiapkan makan malam. Ia menanak nasi dan memasak sayur lodeh kesukaan Romi. Saat semua siap, ia memanggil kedua anaknya ke meja makan. "Sudah waktunya makan, jangan sibuk dengan pikiran aneh kalian." Mereka bertiga duduk. Sarinten menyendok nasi, tapi saat sendoknya menembus bagian tengah, terdengar bunyi krek pelan. Ia melihat piring itu retak halus di pinggirnya. "Ini piring tua banget, Bu," kata Romi sambil menyendok sendiri. Sarinten hanya mengangguk, tapi tiba-tiba ia berhenti. Ada cairan merah menetes dari sendoknya ke piring. Ia menatap nasi itu, ada bercak darah di antara butiran putih. Darah segar, kental, menetes dari dalam nasi yang belum tersentuh lauk. Ia terdiam, nafasnya tercekat. "Kalian lihat nggak?" Dina menatap piringnya. "Lihat apa, Bu?" "Itu, darahnya dari nasi ini." Romi mendekat. "Nggak ada apa-apa, Bu. Ini nasi biasa. Ibu capek kali." Sarinten menatap lagi ke piringnya. Darah itu masih ada, mengalir pelan, menetes ke lantai. Ia berdiri dengan mata membelalak, tubuh gemetar. "Sulastri, kamu mau apa dariku?" Romi dan Dina saling pandang. "Bu, tenang," kata Romi pelan tapi suaranya gemetar. Sarinten melempar piring itu ke lantai. Suaranya pecah nyaring. Ia mundur terisak. "Aku gak salah. Aku cuma ambil yang jadi hakku." Udara di ruang makan tiba-tiba berubah. Angin dingin masuk dari jendela, membuat api kompor di dapur bergoyang keras. Tirai menepi, menyingkap bayangan samar di dinding. Wajah itu muncul lagi, wajah perempuan berambut putih dengan mata kosong. Dina berlari ke kamar sambil menutup telinga. Romi menarik ibunya ke belakang, tapi Sarinten seperti terpaku. Matanya menatap lurus ke arah bayangan itu. "Sulastri," katanya lirih. Bayangan itu seolah menatap balik, lalu memudar bersama hembusan angin. Setelah kejadian itu, Sarinten tidak lagi makan selama 2 hari. Ia mengurung diri di kamar, hanya duduk di pojok, menggenggam kalung emas peninggalan orang tuanya. Setiap kali Dina masuk, ibunya hanya berkata lirih, "Aku gak salah, Din. Mereka semua iri." Namun di malam itu Dina mendengar ibunya berbicara sendiri. Suaranya pelan, tapi tegas, seperti sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat. "Sudah aku bilang, aku cuma mengambil yang tersisa. Kau yang lemah, Las. Jangan ganggu aku lagi." Tidak ada jawaban, tapi suara kursi terseret pelan terdengar dari dalam kamar. Dina memeluk lututnya di depan pintu, air mata menetes tanpa sadar. Rumah itu kini tidak lagi terasa seperti rumah. Udara seolah menahan nafas. Bau anyir tidak pernah hilang, dan setiap malam suara langkah dari dapur terdengar lebih jelas. Tidak ada yang berani membuka pintu, namun di dalam kamar Sarinten tahu betul langkah itu bukan lagi sekedar suara. Sesuatu sedang datang untuk menagih yang pernah ia rebut. "Bu, tolong jangan bicara sama siapapun di kamar itu lagi." Dina berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Sarinten menatapnya tajam. "Kau dengar apa?" "Suara ibu sendiri," jawab Dina pelan. "Tapi suaranya seperti 2 orang, satu ibu, satu lagi perempuan lain." Sarinten menegakkan tubuhnya, menggenggam kalung emas peninggalan keluarga erat-erat. "Aku cuma bicara dengan diriku sendiri. Jangan ikut campur urusan orang tua." Dina menelan ludah. "Tapi ibu bilang kalung itu masih hangat. Ibu bilang dia belum pergi. Siapa yang belum pergi, Bu?" Sarinten menatap kosong ke arah lemarinya. "Sulastri, dia masih di sini." Suara itu pelan, nyaris seperti nafas yang terlepas dari dada yang berat. Dia mundur perlahan, lalu berlari keluar kamar. Di ruang tamu, Romi sedang duduk di kursi dengan tangan berbalut perban. "Kenapa tangannya, Rom?" tanya Dina. "Mobilku hancur. Aku nabrak truk di jalan tanjakan, padahal jalannya kosong." Dina menatap kakaknya. "Kau ngantuk?" "Tidak,
Aku lihat perempuan berdiri di tengah jalan, rambutnya panjang, pakai daster putih. Aku injak rem, tapi mobil malah gak mau berhenti. Setelah itu aku cuma dengar suara besi tabrakan. Ia menatap lantai dengan mata merah. Waktu sadar mobilku terbalik, tapi truknya gak ada, cuma aku sendiri. Dina menutup mulut dengan tangan. Romi, apa jangan-jangan dia? Jangan sebut namanya, potong Romi cepat. Keduanya saling menatap dalam diam. Di luar angin meniup dedaunan dengan suara lirih. Rumah besar itu terasa hidup, seperti sedang mengamati mereka. Sejak malam kecelakaan itu, udara dalam rumah berubah. Bau anyir menyengat tiap kali lewat dapur, meski Sarinten sudah menyiramnya berkali-kali dengan air jeruk. Dinding di dekat ruang tamu sering berbunyi seperti ada yang mengetuk dari dalam. 3 kali, lalu berhenti, kadang disusul suara seretan panjang. Romi sering terbangun karena mendengar bayi menangis dari halaman belakang. Ia pernah menyalakan senter dan keluar, tapi yang ia lihat hanya ember kosong di bawah pohon jambu. Dina mendadak sering menangis tanpa sebab. Ia memotong rambutnya sendiri suatu malam. Suaranya parau menahan ketakutan. Harta ini darah, Bu. Semuanya darah. Sarinten hanya menatap dari sudut kamar dengan wajah dingin. Diam, Din. Kau cuma terlalu lemah. Dunia ini kejam dan cuma orang kuat yang bisa hidup. Dina menatap ibunya dengan air mata bercucuran. Kalau kuat itu harus ambil yang bukan haknya. Aku gak mau kuat, Bu. Sarinten tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kering. Kau ini ngomong seperti orang miskin. Lihat sekelilingmu. Semua ini hasil kerja keras ibu. Semua orang di desa ini mau seperti kita. Romi menatap ibunya dengan pandangan kosong. Bu, semua yang bantu urus jual tanah itu sekarang kena musibah, Bu. Bu Yani kecelakaan, Pak Lurah jatuh sakit, anak Pak Darto hilang semalam. Ini bukan kebetulan. Sarinten menepuk meja dengan keras. Cukup, kalian 2 anak durhaka. Kalian seharusnya bersyukur hidup di rumah besar, bukan menuduh ibunya sendiri. Udara seakan ikut bergetar bersama bentakan itu. Malam turun pelan, angin berdesir di jendela, membawa aroma besi karat dan bunga busuk. Dina duduk di ruang tamu memeluk lutut. Ia menatap ke arah dapur yang remang. Di antara kegelapan, ada bayangan samar berdiri di ujung ruangan. Bayangan itu diam, tapi matanya seolah memantulkan cahaya redup. Dina menggigit bibirnya, tubuhnya kaku. Ia ingin menjerit namun suaranya tertahan. Bayangan itu perlahan bergerak, langkahnya lambat namun teratur. Setiap kali kaki itu menyentuh lantai, papan kayu berderit. Saat sosok itu hampir terlihat jelas, Dina menutup mata dan menjerit sekuatnya. Sarinten berlari keluar kamar. Apalagi sekarang? Dina gemetar. Dia di dapur, Bu. Ada perempuan di dapur. Sarinten menatap ke arah dapur kosong, hanya lampu minyak yang bergoyang pelan. Ia menatap Dina dengan tatapan tajam. Kau halu, pergi tidur. Dina menangis. Bu, tolong percaya, aku gak bohong. Sarinten menarik lengan anaknya kasar. Aku bilang pergi tidur. Dina melepaskan diri dan lari ke kamar. Pintunya dibanting menutup. Romi muncul dari luar, baru pulang dengan pakaian kusut. Ada apa lagi? Adikmu mulai gila, jawab Sarinten dingin. Dia bilang lihat perempuan di dapur. Romi menatap ibunya. Kalau semua orang di rumah ini lihat hal yang sama, mungkin bukan kami yang gila, Bu. Sarinten hendak membalas, tapi suara dari dinding dekat mereka terdengar. 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Romi menatap ke arah suara. Bu. Sarinten diam, menelan ludah. Ketukan itu berhenti, digantikan suara seperti benda berat digeser dari dalam tembok. Romi mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Kayak ada orang di dalam. Sarinten meraih bahunya. Jangan. Tapi terlambat. Dari celah papan dinding sesuatu yang lembek dan hitam merembes ke lantai. Aromanya menusuk hidung. Romi mundur, wajahnya pucat. Itu darah, Bu. Sarinten terhuyung, matanya menatap cairan itu, lalu memeluk dada sendiri. Dia datang lagi. Romi mengguncang bahunya. Siapa? Namun Sarinten tidak menjawab. Ia menatap kosong, lalu tertawa kecil.
lirih, seperti sedang mendengar sesuatu di telinganya. Beberapa tetangga mulai gelisah. Rumah besar Sarinten kini jarang didatangi siapapun. Lampu sering menyala hingga pagi, dan kadang terdengar suara orang tertawa dan menangis bersamaan. Suatu sore Bu Narti, tetangga depan rumah, mencoba mengetuk pintu. "Sarinten, ini aku Narti. Kau baik-baik saja?" Dari dalam tidak ada jawaban, tapi suara samar terdengar seperti orang merintih. "Jangan ambil hartaku." Bu Narti menelan ludah. "Sarinten." Suara itu berubah jadi tawa pelan, lalu diam. Pintu tidak pernah dibuka. Keesokan harinya Romi datang ke rumah Bu Narti dengan mata sayu. "Tante, tolong maafkan ibu kalau dia bersikap aneh. Kami lagi susah." Bu Narti menatap wajah pemuda itu. "Kamu sendiri sehat, Rom?" Romi tertawa hambar. "Entahlah tante, kadang aku merasa rumah itu bernafas. Malam-malam aku dengar langkah orang di loteng. Padahal kami gak punya tangga ke atas." Di dalam rumah Sarinten duduk diam di lantai ruang tamu. Rambutnya acak-acakan. Di depannya tergeletak segenggam uang basah dan beberapa koin yang sudah berkarat. Ia memungut satu persatu memeluknya sambil tertawa pelan. "Ini punya aku semua. Kalian cuma iri." Dina berdiri di dekat pintu. Air matanya terus mengalir. "Bu, tolong sadar, harta itu bawa celaka. Bibi gak tenang karena ibu ambil semuanya." Sarinten menatap anaknya dengan mata merah. "Diam, kalau kau gak suka, pergi, ini rumahku." Romi masuk dan menahan bau Dina agar tidak mendekat. "Biarkan dulu, Din." "Mas, kita harus keluar dari rumah ini." "Kemana? Semua uang kita dipegang ibu." Sarinten tiba-tiba tertawa keras. "Uang gak akan kemana, aku jaga semuanya. Sulastri gak akan dapat lagi." Tawa itu berubah jadi histeris. Ia mencakar lantai lalu menatap tangan sendiri yang berlumur debu. "Lihat, masih hangat, dia belum pergi." Romi menatap ibunya ngeri. "Bu, hentikan." Tapi Sarinten malah menggenggam segenggam tanah dari pot bunga di sudut ruangan, lalu menaruh uang basah di atasnya. "Kalau dia mau ambil, biar ku bawa semuanya sekalian." Matanya kosong tapi bibirnya terus bergerak seperti menggumam. Malam itu Dina terbangun oleh suara langkah dari ruang tamu. Ia memanggil kakaknya tapi tidak ada jawaban. Pintu kamarnya sedikit terbuka dan dari celah itu ia melihat ibunya duduk di lantai, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini tubuh Sarinten bergoyang pelan ke depan dan ke belakang. Tangannya menggenggam tanah dan uang basah. Wajahnya menengadah ke langit-langit. "Bu," suara Dina serak. Sarinten menoleh perlahan, matanya gelap, pupilnya membesar. "Dia di sini, Din. Sulastri di sini. Katanya harta ini bukan punya aku, tapi aku nggak akan kasih." Dina mundur selangkah. "Bu, tolong jangan gitu." Tawa kecil keluar dari bibir Sarinten. "Dia duduk di belakangmu, Din." Dina menoleh spontan. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di belakangnya terasa berat. Aroma darah yang basi memenuhi ruangan. Ia menjerit lalu berlari keluar rumah tanpa sepatu. Romi menemukan ibunya keesokan paginya duduk di tempat yang sama. Wajahnya kaku, mata melotot, tangan masih menggenggam tanah dan uang yang sudah menempel di kulit. Ia tertawa pelan saat Romi mendekat. "Ini punyaku semua, kalian gak bisa ambil." Romi menatap ibunya sambil menahan air mata. Ia tahu sesuatu dalam diri Sarinten sudah tidak ada. Yang duduk di depannya kini hanyalah tubuh yang dikendalikan oleh dendam, rasa tamak, dan bayangan masa lalu yang datang untuk menagih. Di luar rumah suara azan terdengar jauh, tapi di dalam hanya ada tawa parau yang tidak berhenti hingga malam tiba kembali. "Bu, Romi belum pulang dari pasar." Dina berlari ke halaman sambil memegangi kepala. Nafasnya terengah, suaranya serak seperti habis menjerit sepanjang malam. Sarinten duduk di kursi reot dekat pintu. Matanya kosong menatap jalan tanah di depan rumah. "Dia bawa hasil panen, pasti bentar lagi pulang. Kamu jangan heboh." Gumamnya pelan, suaranya tanpa arah, seperti bicara pada udara. "Bu, orang-orang bilang ada kecelakaan di perempatan. Truk tronton, Bu. Katanya sopir nggak lihat siapa-siapa waktu nabrak." Dina menunduk, tangannya gemetar. Sarinten tersenyum tipis, tapi senyumnya bukan senyum lega. "Romi anak pintar.
Dia nggak mungkin ceroboh. Orang-orang saja yang iri. Harta ini bikin banyak mata merah. Dina menatap ibunya dengan wajah pucat. Ia tahu kalimat itu selalu jadi alasan Sarinten untuk menolak kenyataan. Tapi kali ini kabar itu benar. 15 menit kemudian 2 warga datang membawa kabar yang memutus nafas seluruh rumah. Bu Sarinten, sabar ya. Romi ketabrak truk di pasar. Tubuhnya sudah dibawa ke puskesmas. Suara itu membuat udara di sekitar rumah terasa berhenti. Sarinten menatap kosong ke arah lelaki itu, lalu tertawa kecil seperti orang yang baru saja mendengar lelucon. Kalian bohong. Romi baru berangkat tadi. Dia bawa beras hasil sawah. Masa tiba-tiba mati? Dina jatuh terduduk di tanah, terisak tanpa suara. Ia tahu ibunya sudah tidak lagi bisa menerima apapun selain kebohongan yang dibuatnya sendiri. Bu, udah, kita ke puskesmas. Kita lihat Romi. Sarinten menatap dingin. Kalau dia mati, siapa yang jaga sawahku? Siapa yang urus mobil? Siapa yang jagain harta ini? Hening panjang melingkupi rumah itu. Angin yang berembus dari jendela membawa aroma aneh seperti campuran darah dan besi. Sejak kematian Sulastri, bau itu sering muncul setiap kali Sarinten menolak menyesali perbuatannya. Beberapa warga membantu membawa tubuh Romi pulang. Dina menjerit histeris begitu melihat wajah kakaknya yang remuk dan tangan kirinya menggenggam sesuatu, seutas kalung berwarna keemasan yang sudah bengkok. Bu, itu kalung yang dulu punya bibi, kata Dina dengan suara gemetar. Sarinten berdiri mematung, lalu mendekat. Matanya menatap kalung itu lama, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk menyentuh. Dia datang lagi. Dina menatap ibunya dengan ngeri. Siapa yang datang, Bu? Sarinten menoleh pelan. Senyumnya aneh. Sulastri. Malam turun dengan cepat, rumah itu jadi gelap walau lampu menyala terang. Dina duduk di sudut kamar, menggenggam bantal. Tubuhnya gemetar setiap kali menutup mata. Ia melihat wajah Romi berdarah memanggil dari luar jendela. Dari arah dapur terdengar bunyi panci jatuh di lantai. Dina melompat kaget. Bu, itu ibu ya? Tidak ada jawaban. Ia berjalan perlahan menuju dapur. Langkahnya berat. Di depan pintu ia melihat ibunya berdiri, menunduk. Tangannya memegang kantong plastik berisi sampah. Bu, ngapain? Sarinten mengaduk-aduk isi kantong itu dengan tangan kosong. Ini harta kita. Lihat, semuanya masih ada. Mereka pikir bisa ngambil. Gak akan. Dina mundur selangkah, air matanya menetes. Itu sampah, Bu. Kamu gak ngerti. Ini semua hasil kerja keras ibu. Setiap bungkus ini, setiap potongan plastik, semuanya berharga. Ia tertawa kecil lalu mulai memungut potongan plastik dan menumpuknya di meja. Ini emas. Rumah dan sawah gak boleh ada yang ambil. Dina menutup mulutnya menahan jerit. Ia tahu ibunya sudah kehilangan kewarasan. Ia berlari keluar rumah mencari bantuan, tapi warga yang ditemuinya hanya bisa saling pandang dengan wajah takut. Sudah, biarin aja dulu, Din. Ibumu butuh waktu, kata salah satu warga tua. Kalau dia mulai ngomong sendiri, jangan ditanggapi. Rumah itu sudah aneh sejak dulu. Malam berikutnya warga melihat cahaya merah dari arah rumah Sarinten. Api seperti menyala di dalam, tapi tidak ada suara terbakar atau teriakan minta tolong. Beberapa lelaki mencoba mendekat, namun begitu sampai di halaman, udara terasa panas dan pengap. Jangan dulu masuk, kata salah satu dari mereka. Bau busuk banget. Ketika mereka akhirnya berani mendobrak pintu, tidak ada api sama sekali. Rumah itu gelap dan dingin. Di tengah ruang tamu mereka menemukan Sarinten duduk bersandar di dinding. Tubuhnya kaku dengan tangan menggenggam segenggam uang lusuh. Dina berdiri di luar menatap tubuh ibunya dari kejauhan. Air matanya mengalir tanpa suara. Bu, ini yang ibu mau. Harta semua udah balik, tapi nyawa ikut diambil. Keesokan paginya rumah itu dipenuhi warga. Tidak ada satupun yang berani menyentuh benda di dalamnya. Semua perabot dibiarkan di tempat, termasuk tumpukan plastik dan uang lusuh yang digenggam Sarinten sebelum mati. Dina tidak pernah pulang sejak hari itu. Ia ditemukan berkeliaran di jalan pasar, rambutnya berantakan, pakaian robek, dan di tangannya tergenggam kalung tua milik keluarga mereka. Setiap kali ada orang lewat, ia akan menatap mereka dan berkata pelan, "Jangan ambil yang bukan punyaku.
dia masih lihat. Beberapa warga menganggap Dina sudah kerasukan. Ada yang bilang arwah Sulastri masih gentayangan menagih keadilan yang tidak sempat terbalas. Tapi yang lain percaya itu hanyalah cara alam membalas keserakahan manusia. Rumah peninggalan Sarinten kini dibiarkan kosong. Rumput tumbuh liar di halaman, pintunya dibiarkan terbuka, dan bau anyir masih sering tercium dari dalam. Kadang pada malam Jumat, orang yang lewat mengaku mendengar suara tawa perempuan dan bunyi logam berguling di lantai, seolah ada seseorang menghitung uang. Tidak ada yang berani mendekat. Rumah itu dijuluki warga sebagai rumah yang menelan tuanya sendiri. Cerita tentang keluarga Sarinten menyebar dari mulut ke mulut, jadi peringatan bagi siapapun yang serakah terhadap harta warisan. Kalau dengar suara tawa dari arah rumah kosong itu, jangan lihat ke dalam. Katanya yang menoleh akan kehilangan sesuatu, entah warasnya, entah hidupnya. Di antara puing dan debu, kalung tua yang dulu jadi rebutan keluarga itu masih tergeletak di lantai. Setiap kali cahaya bulan menyentuhnya, kilau samar muncul di permukaan logamnya, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dibayar lagi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.